Clause Live. Great, excellent, yay. Welcome back to Grammar Corner with Sister Ulfa. Nah teman-teman, masih ingat nggak tentang noun clause yang kemarin? Ayo, kalau teman-teman lupa boleh banget ditonton ya. Nah kali ini kita masih berhubungan atau kita masih membahas tentang clause, tetapi hari ini kita akan membahas tentang adverbial clause. Are you ready everybody? Let's just get started. Oke, teman-teman masih ingat nggak kemarin clause itu apa? Ayo teman-teman. Clause itu adalah kalimat yang atau dia itu ada subjeknya dan ada predikatnya, tetapi dia itu biasanya melengkapi sesuatu. Karena di sini ada adverbial. Adverbial itu asli katanya apa teman-teman? Dia adalah adverb ya. Adverb itu apa? Kata keterangan. Berarti bentuknya itu clause teman-teman ya. Bentuknya dia itu clause, tapi dia itu kedudukannya sebagai adverb, sebagai kata keterangan. Paham ya? Saya coba ulangi sekali lagi. Jadi adverbial clause itu adalah apa? Dia berbentuk clause ya, tapi dia kedudukannya adalah untuk keterangan, kata keterangan. Nah teman-teman, kita flashback sebentar ya. Kalau noun clause, teman-teman masih ingat nggak tentang noun clause? Itu kan dia seperti kata benda ya teman-teman. Jadi klausa fungsinya sebagai kata benda, sama seperti adjective clause. Dia bentuknya saja yang klausa, tetapi dia itu adalah kata sifat atau mensifati sesuatu gitu ya, dengan berbentuk klausa. Sedangkan adverbial clause ini apa? Fungsinya itu mirip seperti adverb dalam kalimat. Jadi dia itu dikhususkan apa? Memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau bahkan klausa yang lainnya. Jadi dia itu apa teman-teman? Menambahkan keterangan. Let's go. Coba nih, apa sih si Zulfa poin-poin pentingnya? Nah ada 3 ya teman-teman. Poin-poin pentingnya itu ada 3. Yang pertama adalah mengandung subjek dan kata kerja. Nah seperti biasa namanya juga clause ya. Ingat-ingat ya, namanya clause sudah pasti. Dia itu ada yang namanya subjek dan juga ada yang namanya kata kerja. Ya karena itu clause-nya. Poin yang kedua adalah berfungsi sebagai kata keterangan. Meskipun bentuknya seperti kalimat karena ada si subjek dan juga kata kerja, tetapi dia itu berfungsi sebagai apa teman-teman? Kata keterangan. Ini fungsi utamanya ya teman-teman ya. Ini fungsi utamanya. Jadi dia bisa menjelaskan apa teman-teman di sini? Ada kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dengan kondisi apa, tujuannya apa, seberapa jauh, membandingkan suatu aksi dengan keadaan yang lainnya. Gitu teman-teman. Jadi tetap ya fungsinya itu adalah memberikan keterangan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah diawali dengan kata hubung atau subordinating conjunction. Nah, ini penting banget nih, teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena di mana-mana yang namanya clause sudah pasti ada yang disebut dengan conjunction, diawali dengan kata hubung. Nah, tapi kita di sini ada subordinating conjunction ya. Jadi kata hubungnya itu menghubungkan siapa? Si klausa yang tadi adverbial clause dengan klausa utamanya. Masih ingat kan teman-teman yang anak kalimat atau dengan induk kalimat? Nah, itu ya teman-teman. Jadi seperti biasa kalau klausa itu sudah pasti yang pertama apa teman-teman? Ada subjek dan juga kata kerja gitu ya. Atau predikatnya sebenarnya bisa kata kerja bisa enggak ya teman-teman. Nah terus yang kedua itu apa tadi teman-teman? Yang kedua berfungsi sebagai kata keterangan, dan yang terakhir adalah diawali dengan conjunction atau kata hubung. Nah jenis-jenisnya ini ada apa aja? Contoh ada beberapa ya teman-teman. Jenis-jenis adverbial clause dan kata hubungnya. Kalau waktu, time, berarti kalau kita ngomongin masalah adverbial clause tentang waktu gitu ya, ada when, ada while, as, before, after, until, since, as soon as, dan juga whenever, dimanapun. Contohnya gimana?
When the rain stopped, we went outside. Coba kita lihat teman-teman. Yang clause yang mana? Yang adverbial clause yang mana? Ya sudah pasti yang when the rain stop. Bener nggak teman-teman? Karena ada apanya? When. Pertama ada when. When itu apa teman-teman? Ketika. Berarti dia itu adalah conjunction. Dan juga dia itu berarti conjunction tentang apa? Time. Menjelaskan tentang waktu. The rain berarti ini subject. Stop. Stop berarti apa teman-teman? Predikat. Ya, berarti yang si when the rain stop, ketika hujan itu berhenti, ya kenapa? Kenapa? Itu kan masih menggantung ya teman-teman. Ini anak kalimatnya bergantung banget. Kenapa kalau hujan berhenti itu kenapa? We went outside. Kita pergi keluar. Jadi si we went outside itu adalah induk kalimat atau main clause. MC-nya ya, main clause. Sampai sini paham teman-teman? Yang kedua adalah place atau tempat. Ada where sama wherever. Where di mana, wherever kapanpun gitu. Dimanapun gitu. Contohnya you can sit wherever you like. Kamu bisa duduk dimanapun yang kamu mau. Ya, contohnya gimana ini berarti? Yang sub clause-nya teman-teman ya, sudah pasti sub clause-nya wherever you like. Wherever itu berarti apa? Conjunction. Kalau you apa teman-teman? Subject. Pinter. Terus kalau semuanya like berarti dia adalah predikat. Pas ya teman-teman, ada conjunction, ada subjek dan juga ada predikat. Nah, fungsi si klausa ini itu adalah apa teman-teman? Apa? Menjadi kata keterangan dari si you can sit. Kamu bisa duduk di mana? Ya terserah aja kamu mau duduk dimanapun itu. Nah, makanya kita sebut ini dengan adverbial clause. Ya teman-teman, jadi dia kan kata main clause-nya kan sudah jelas, kamu bisa duduk gitu, kamu boleh duduk. Ya duduknya di mana dulu nih? Nah, dimanapun yang kamu mau gitu ya teman-teman. Ada dua, ada time dan juga place. Sekarang kita ke yang nomor 3. 3 ini ada reason or cause, alasan atau penyebab. Bisa pakai because, bisa pakai since, atau pakai us. Because it was late, we decided to go home. Karena ini sudah larut gitu, bisa larut malam gitu ya. We decided to go home. Kita memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, jadi gimana teman-teman? Because-nya ini adalah conjunction, it-nya adalah subject, ya kan? Oke, was late. Nah, ini juga predikatnya gitu ya teman-teman. Nah, dia ini menerangkan apa? Menerangkan si kita memutuskan pulang ke rumah. Nah, kenapa sih? Nah, kan ada alasannya ya, atau ada penyebabnya kenapa kita memutuskan untuk pulang ke rumah. Apa alasannya, teman-teman? Karena ini sudah larut malam, seperti itu. Makanya ini disebut dengan reason or cause, alasan atau penyebab dari si main clause-nya. Yang keempat, teman-teman, kita lihat ada manner atau cara. Nah, bisa as, bisa as if, bisa as though. He speaks English as if he were a native speaker. Dia berbicara bahasa Inggris seperti seorang yang native speaker itu apa? Berarti orang asli gitu ya, atau orang luar negeri asli kayak gitu. Nah, jadi yang mana kira-kira teman-teman yang adverbial clause? Yang mana? Yang as if he were a native speaker. Ini menjelaskan apa, teman-teman? Dia menjelaskan cara si laki-laki ini berbicara bahasa Inggris. Nah, sampai sini paham ya, teman-teman? Oke. Jangan lupa ya, kalau semuanya di dalam kalimat kompleks seperti ini pasti ada yang namanya main clause, induk kalimat, dan juga sub clause, anak kalimat.
Selanjutnya teman-teman, number 5, nomor 5, condition atau kondisi. If, unless, provided that, as long as. Nah, ini conjunctionnya ada ini ya teman-teman ya. Jadi contohnya apa? If you study hard, you will pass the exam. Nah, yang mana yang kira-kira yang adverbial clause? Kira-kira yang mana guys? If you study hard. Ya kenapa kalau kamu belajar dengan giat, kenapa? Nah, kamu akan lulus ujian. Jadi itu kondisi gitu ya. Ketika kamu belajar dengan sangat giat gitu, kamu pasti akan lulus ujian. Yang ke berapa guys? Ke-6 ya. Purpose atau tujuan, so that, in order that. Nah, kenapa sih ini itu kayak di apa ya? Kayak diputus-putus gitu, sister. Ya biar teman-teman tahu kira-kira kita menggunakan because itu karena apa, so that itu karena apa, atau in order that itu untuk apa. Nah, ini untuk tujuan, purpose. Contohnya, she studied hard so that she could get a good score. Nah, jadi yang adverbial clause-nya yang mana? So that sampai yang akhir ya. Karena di sini sudah jelas nih ada subjek, ada predikat gitu kan, dan ini ada keterangannya ya. Studied hard gitu. Jadi ini kalau so that she could get a good score, ini menjelaskan ya tujuannya apa? Biar apa guys? Biar dia perempuan itu mendapatkan nilai yang bagus. Number 7. Result, akibat. Ada so, bla bla bla, that. Nah, ini beda ya sama yang atas tadi ya. Such, bla bla bla, that. It was so hot that we stayed indoor. Nah, berarti gimana teman-teman? It was so, bla bla bla. Hotnya ini bla bla blanya ya. That we stayed indoors. Berarti gimana guys? Karena kita ngapain? Yang mana yang adverbial clause, yang mana yang main clause-nya? Yang main clause-nya yang so that-nya ini, karena ini ada ya. Jadi dia itu apa guys? Dia itu menjelaskan apa? Ketika kita stay indoor, ketika kita berada di dalam ruangan kayak gitu kan. Nah, makanya itu apa? Akibatnya itu adalah kita merasakan panas gitu. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada beberapa lagi nih. Masih ada nomor 8 dan 9. Oke, let's go. Nomor 8 nih. Comparison, perbandingan. Nah, ada us bla bla bla, us sama than. She is as tall as her brother. Dia itu apa? Setinggi kakaknya, kakak laki-lakinya kayak gitu ya. Jadi dia itu apa? Kita bandingkan nih. Jadi bentuknya itu sebagai adverbial clause. Yang terakhir, yang ke-9. Kontras atau berlawanan. Nah, di sini ada apa teman-teman? Ada although, though, even though, while, whereas. Although it was raining, meskipun itu hujan, we still went for a walk. Kita masih keluar buat jalan-jalan. Jadi yang adverbial clause itu yang mana? Ya ini, meskipun ini hujan, ya. Meskipun the weather itu lagi hujan gitu ya, kita tetap jalan-jalan. Coba nih teman-teman, kita ada beberapa contoh soal. Yang pertama, while she was cooking dinner, her husband watched TV. Nah, jadi apa? Garis bawahi adverbial clause dan sebutkan jenisnya. Jadi adverbial clause-nya yang mana teman-teman? While she was cooking dinner. Kok bisa? Ayo gimana? Karena satu ada while. While itu tadi apa? Ketika atau conjunction. Conjunction ya. She-nya apa teman-teman? Subjek. Oke, ada subjeknya. Was cooking, berarti dia memasak. Itu. Apa guys? Sedang memasak, berarti dia itu adalah predikatnya.
Nah, dia itu adalah adverbial clause. Jadi her husband watch TV. Ini adalah main clause-nya. Jenisnya apa? Adverbial clause of time. Kenapa kok time? Karena ada while, ya. Nah, ketika si cewek ini sedang memasak makan malam, nah suaminya menonton TV, gitu kan. Jadi ada waktunya gitu. Kapan sih si cewek ini kebalik dong. Kapan suaminya itu menonton TV? Ya ketika si istrinya itu sedang memasak. Oke, next ya teman-teman. Langsung aja. Since it was a holiday, many people went to the beach. Ayo, yang mana teman-teman? Oke, berarti adverbial clause-nya adalah since it was a holiday di sini ya. Nah, di sini ada since nih. Berarti apa teman-teman? Jenisnya apa? Alasan. Berarti alasan. Alasan bahasa Inggrisnya apa tadi teman-teman? Reason. Berarti adverbial clause of reason. Oke, ayo guys, selanjutnya he sings as though he were a professional singer. Jadi dia bernyanyi seperti dia itu adalah penyanyi profesional. Berarti yang mana? Yang adverbial clause-nya sampai profesional singer. Nah, berarti adverbial clause-nya itu ya, teman-teman. Kalau jenisnya apa? Berarti di sini ada, berarti dia itu adalah cara. Cara tadi apa teman-teman? Manner. Berarti ini adalah adverbial clause of manner. Soal terakhir, you will pass the test if you study diligently. Nah, coba nih teman-teman, kira-kira dicari ya, yang mana yang adverbial clause dan kira-kira jenisnya apa. Boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, gimana? Apakah sudah paham tentang adverbial clause? Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh banget diulangi lagi videonya, atau teman-teman tonton dulu video yang noun clause-nya, terus baru ke adverbial clause. Oke teman-teman? Tetap semangat ya belajar bahasa Inggrisnya. Thank you for watching, and then the last I say Mr. Bob. Super seru. Bye-bye.